Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Terah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Abinadab. Abinadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Ahia. Ahia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Usia. Usia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahas. Ahas memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manase. Manase memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakkan Sialtiel. Sialtiel memperanakkan Yerubabel. Yerubabel memperanakkan Ahibihud. Abihud memperanakkan Elyakim. Elyakim memperanakkan Azor. Azor memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Akim. Akim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kalau orang tua mau mati atau sudah usia lanjut, biasanya memberi pesan-pesan terakhir, memberi warisan-warisan penting untuk anak-anaknya. Yakub yang mendekati ajalnya memanggil semua anak-anaknya, memberikan warisan penting, yaitu sebuah nubuat bahwa di antara semua anak Israel, yaitu yang disebut Yehuda, akan menjadi
bangsa yang terpuji, bangsa yang akan menaklukkan kegelapan, bangsa yang akan dipilih dari antara umat manusia, bangsa yang dipilih oleh Allah. Itulah nubuat Yakub kepada Yehuda anaknya sebelum kematiannya. Dalam sejarah perkembangan bangsa Israel ketika Salomo menjadi raja, yang diminta Salomo, yang dimohonkan Salomo kepada Allah bukan umur panjang, bukan kekayaan, bukan nyawa musuh, tetapi hikmat atau kebijaksanaan. Kita tahu orang yang punya hikmat, orang yang punya kebijaksanaan, tidak ada orang yang tersakiti ketika ia memimpin. Semua keputusan berdasarkan hikmat, kebijaksanaan yang datang dari Allah. Silsilah atau sejarah Yesus yang kita dengar tadi menunjukkan nubuat Yakub terjadi terus-menerus sampai pada zaman Yesus. Meskipun nenek moyang Yesus ada yang tidak benar hidupnya, tetapi Allah terus ingin menyelamatkan umat manusia. Kamu akan menjadi umat pilihanku, dan aku akan menjadi Allahmu. Silsilah Yesus mau menunjukkan kesinambungan sejarah keselamatan umat manusia, dan Yesus mau menjadi di antara kita. Maka hal yang penting dalam hidup untuk menyambut kelahirannya, mari kita memohon hikmat, mari kita memohon kebijaksanaan dalam menantikan kelahirannya. Tuhan yang maha bijaksana, semuanya diatur olehnya dengan lembut sekaligus perkasa. Tuhan akan membimbing langkah kita supaya kita memperoleh hikmat, memperoleh kebijaksanaan dari Allah yang maha bijaksana. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya kehadiran-Mu yang bertata kuatkan iman kami.